Oke, selamat malam teman-teman. Jadi di video kali ini aku pengen ngomongin tentang kegagalan ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kegagalan itu apa sih yang menjadi kesalahan kita dalam kegagalan itu? Jadi harapannya kita itu bisa tahu apa yang salah dalam usaha kita, lalu apa evaluasinya. Jadi kesalahan itu yang harusnya kita lakukan itu yang benar yang kayak gimana, lalu lanjut ke oke, kita coba lagi, lalu berhasil atau enggak. Kalau misal enggak atau gagal, apa sih yang menjadi kesalahan berikutnya yang harusnya kita itu bisa perbaiki. Nah, kira-kira seperti itu sih. Tapi aku pengen ngomonginnya ini dalam bentuk sederhananya, mungkin kayak gimana ketika orang lagi skripsi, atau misal kalian lagi skripsi di bab 2 itu kan kayak ada kerangka berpikir ya. Jadi mungkin kira-kira kalau kita menghadapi kegagalan di skripsi ini tuh kayak gimana sih. Jadi aku udah siapin di sini, kita langsung lihat aja ya. Oke teman-teman, selamat datang di gambar yang udah aku siapin ya. Jadi pertama, kalau di skripsi itu kan ada bab 1. Jadi latar belakang penelitian ya. Kira-kira aku siapkan seperti ini. Pertama itu yang menjadi latar belakang itu, kalau kita menghadapi sebuah kegagalan itu kan pasti awalnya dimulai dari karena kita punya sebuah tujuan yang kita mau capai ya. Jadi bisa jadi kamu pengen ningkatin apa, skill gitu, atau mungkin kamu pengen nambah skill baru. Jadi atau kamu pengen ngerubah apa ya, kayak karir, kamu pengen ganti karir, pengen ganti kerjaan yang mungkin setelah kamu nyoba kerja di bidang A 1-2 tahun kamu ngerasa nggak cocok, nggak nyaman, karena mungkin kamu kurang menikmati itu gitu ya. Terus kamu pengen nyoba hal baru, explore gitu kan, pengen nyoba kerjaan ABCD yang lain gitu. Nah, kira-kira menentukan tujuan itu ibarat kayak menentukan latar belakang lah. Di situ kamu pengen melakukan apa dan kamu berekspektasi seperti apa gitu kan terhadap tujuan itu. Lalu ini masih di latar belakang ya, sama juga di sini kamu tuh aku sebut sebagai data, dimana kita tuh kayak melakukan riset gitu kan, karena dari tujuan ini kita mencari tahu gitu. Dengan tujuan A ini, misal aku pengen nambah skill baru, yang harus aku pelajarin itu A, B, C, D gitu ya. Jadi misal kamu pengen belajar tentang digital marketing nih. Digital marketing itu kan mungkin cukup luas ya. Kamu mungkin di situ kan bisa milih salah satu dari beberapa skill itu. Misal kamu pengen riset, kamu tertariknya lebih ke ngedit gitu ya, karena kamu suka ngedit, kamu belajar bikin konten yang menarik itu kayak gimana. Kira-kira disitulah fase atau step riset ini diposisikan ya. Lalu setelah itu kan kamu mulai ibaratnya kita ini masuk ke bab 2, dimana di situ ada decision. Jadi kita nentuin pilihan-pilihan yang akan kita kerjakan gitu ya. Aku udah belajar bikin konten, berarti aku harus istilahnya sering membiasakan bikin konten gitu kan, sambil coba gitu. Mencoba dalam artian ya kamu bikin. Nah, setelah itu kamu pasti setelah bikin konten kan publish. Jadi publish ini step mempromosikan konten-konten itu, terus kamu mengevaluasi atau kamu lihat hasilnya. Sederhananya kamu lihat hasilnya, kira-kira dari misal kamu bikin 10 konten untuk mempromosikan sebuah produk gitu ya.
konten apa yang berhasil, lalu konten yang lain itu apa yang gagal gitu ya. Nah, misal kita ambil contoh semua konten itu gagal gitu kan. Jadi ibarat skripsi ya, kamu ini lagi nguji teori yang kamu punya gitu. Nah, kamu lihat gagal ini itu faktornya apa? Itu kan faktor yang membuat gagal itu, misal tidak terlaksana, tidak berhasil. Tidak berhasilnya ini kamu lihat lagi karena apa? Misal ada faktor internal atau eksternal. Misal internalnya skill kamu belum mumpuni, ternyata kayaknya kontennya ini kurang menarik, pengetahuan kamu tentang editing itu mungkin belum banyak, jadi kamu belum bisa bikin yang visualnya menarik, let's say contohnya gitu ya. Atau mungkin motivasi, lingkungan, sumber daya. Jadi ini macam-macam sih sebenarnya, bisa nggak cuma ini aja faktornya. Kembali ke kondisi kalian masing-masing. Kalau yang aku ambil ini kan dalam contoh, misal kita emang bekerja sebagai let's say digital marketing gitu ya. Nah, dari kegagalan ini kamu bisa ambil evaluasinya. Dalam artian di sini aku sebutin itu sebagai data perbaikan. Misal evaluasi dari konten kamu, kayak yang aku bilang tadi, view-nya dikit atau like-nya dikit nih, karena apa? Misal kurang menarik kah? Atau konten yang kamu bikin itu mungkin kurang, istilahnya kurang relate sama orang gitu ya. Atau mungkin kamu mencoba bikin konten yang nggak beda dari yang lain, nggak ngikutin tren yang lagi ngetrend di TikTok gitu ya, tapi ternyata nggak berhasil gitu. Atau bisa juga data perbaikan itu ketika ada feedback, ada dapat referensi yang baru, terus kamu insight ya, mungkin ini mirip ya, insight sama referensi mungkin mirip. Terus hasil analisis data awal kamu, misal kamu bisa jadikan itu evaluasi, jadi hasil riset yang udah kamu siapin buat bikin konten pertama itu seperti apa. Di situ kamu tentuin, oke, aku mau memperbaiki ini dari sisi mana. Nah, kira-kira analisis data awal gitu. Termasuk juga misal dokumentasi. Dalam artian dokumentasi ini kan bisa jadi hasil yang kamu udah publikasikan tadi ya, konten itu ya. Itu kan nanti kamu bisa lihat lagi tuh, apa sih yang menjadi evaluasi dari konten ini karena dia nggak berhasil gitu ya. Nah, dari data perbaikan ini kan ibarat di sini tuh step bab 4 kamu ya, pembahasan pekerjaan teori yang udah kamu siapin kan di awal. Nah, di sini kamu itu menyimpulkan analisisnya. Jadi kira-kira, oh, yang kurang itu ini nih ternyata. Aku kurang, misal ya, contoh kita ambil konten lagi nih. Itu musiknya kurang dramatis, atau sekalian kamu nggak pakai musik yang kemarin lagi ngetren nih. Nah, dari situ kamu masuk ke ini, hasil perbaikan. Hasil perbaikan ini mungkin sama dengan ibaratnya ini akhir-akhir bab 4 ya. Jadi kamu tentuin, setelah hasil analisis saya menemukan seperti ini gitu ya. Jadi di sini kamu nemuin, aku pengen ngerubah goalnya deh. Jadi mungkin goalnya dalam artian gini, dengan konsep yang sekarang kamu udah siapin buat bikin konten, kamu ngerasa mungkin ini nggak cocok, mungkin kita harus bikin ada perubahan sedikit dari sisi kontennya supaya dia itu lebih menarik. Termasuk juga misal tujuan baru, let's say mungkin dengan ide konten yang sekarang itu emang
benar-benar nggak cocok untuk mempromosikan produk ini. Jadi harus ngerombak total, bikin ide baru lagi, kira-kira seperti apa yang bisa mempresentasikan si konten ini untuk lebih menarik ya. Oke, setelah itu kamu lanjut menjadikan itu sebagai effort baru, teman-teman. Dalam artian kamu siapin lagi, kamu ngedit lagi konten yang menarik gitu ya, atau mungkin kamu godok lagi ide apa yang menarik buat project kamu gitu kan, dan kamu coba. Nah, ketika kamu coba itu ada dua kemungkinan ini, kamu berhasil atau kamu gagal gitu kan. Nah, let's say ide konten kamu gagal lagi gitu ya, atau ide project kamu tuh gagal lagi karena gak berhasil. Nah, gak berhasil ini kamu akan kembali ke step ini lagi, dimana ada kegagalan dan kamu lihat apa yang menjadi faktor dari kegagalan yang terjadi gitu ya. Nah, kegagalan yang terjadi itu lanjut ke sini teman-teman, data perbaikan lagi. Kamu jadiin itu evaluasi, kamu jadiin itu feedback gitu ya, untuk menjadi penyempurnaan lagi. Nah, disinilah yang menjadi siklus berulangnya gitu ya. Jadi ini step yang akan berulang secara terus-menerus sampai kamu itu bisa berhasil gitu. Nah, berhasil itu kan dalam artian apakah memang nantinya kamu mencapai tujuan yang udah kamu set di awal gitu ya. Mungkin ada revisi sedikit-sedikit, atau memang berhasilnya dengan artian kamu punya tujuan baru, atau kamu akhirnya ngeset goal baru. Di sini aku siapin juga korelasi. Jadi maksudnya ini tuh nyambung teman-teman dengan data yang awal kamu siapin. Itu digabungkan dengan data yang kamu terima dari hasil evaluasi kamu gitu ya. Ketika itu digabungkan, itu akan menyempurnakan rencana yang kamu siapin. Ibaratnya kalau ini di bab 4 analisis itu ya, kamu itu lagi oke, aku pikir-pikir lagi sebaiknya caranya seperti ini ya. Kayaknya aku bakal nyoba caranya dengan seperti A, B, C, D. Kamu nyoba di situ, akhirnya kamu usaha lagi kan. Nah, ketika usaha itu akhirnya kamu berhasil, nah di sini nih berhasil itu akhirnya aku kasih 2. Karena gini, berhasil itu dengan akhirnya evaluasi yang udah kamu lakukan, kamu berhasilnya itu memang berhasil secara keseluruhan mencapai tujuan itu, atau ternyata kamu berhasil tapi nggak semua hal yang kamu rencanakan itu berhasil teman-teman. Misal gini, dari 10 hal yang kamu coba, yang ternyata yang berhasil itu cuma 1 gitu loh. Karena kan misal tujuan itu tetap 1 ya. Tujuan itu kan misal 1, aku pengen A. Tapi untuk menuju jalan ke sana itu kan pasti kamu punya lebih dari 1 pilihan untuk mengerjakan itu gitu loh. Ibarat nyari kerja ya, kamu apply 100 deh. Let's say 100 lowongan kamu kirim ya. Apakah 100 itu kamu dapat panggilan interview semua atau enggak? Atau cuman 1 atau 2 doang nih lowongan interview yang berhasil gitu loh. Ini dalam konteks cari kerja ya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman. Harapannya itu sebenarnya aku
mempresentasikan ke kalian bentuk ini ya, itu biar kita itu ngerti ketika kita gagal, gimana sih cara kita belajar dan nyoba lagi. Ya ibaratnya setelah proses ini ya, dari bab 1 sampai bab 5 skripsi ini ya, itu kan akhirnya kesimpulannya apa nih yang bisa kita ambil gitu loh. Karena kan ketika kita membuat sebuah skripsi itu kan pasti ada kesimpulan nih. Apa sih kesimpulan hasil dari penelitian kita gitu ya. Misal, oh ternyata dari 10 upaya yang saya lakukan, yang berhasil cuma 1, karena ternyata cara yang terbaik yang saya pakai yang seperti inilah yang berhasil. Jadi kira-kira seperti itu buat memotivasi kita semua belajar bahwa gagal itu boleh, tapi jangan lupa buat usaha terus sampai kita bisa berhasil. Oke, mungkin segitu dulu buat konten kali ini, dan mohon maaf ya kalau misal masih ada kurangan gitu kan, terus mungkin dialog atau obrolan yang aku sampaikan itu mungkin kurang lancar gitu ya, atau kurang jelas. Kalian boleh komen, boleh kasih masukan, dan thank you banget. Sampai jumpa di konten berikutnya.